Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi Muhammad ba'dah. Wonten ngarsanipun para sepuh, pilih sepuh sedaya jajaran Suriah, Wan lan Tanfidiyah ingkang tansah kula cintai lan sedaya pengurus ranting Candirejo Ngaran Barat. Mari kita selalu tingkatkan persaudaraan ukhuwah Nahdiyah. Yang paling awal ukhuwah Nahdiyah itu perjuangannya, kemudian nanti kalau sukses ukhuwah Nahdiyah kita tingkatkan jadi ukhuwah Islamiyah, selanjutnya ukhuwah Watoniyah, dan yang terakhir ukhuwah Basyariyah. Saya jadi teringat ketika dulu saya masih tolab, ketika masih di pondok dulu, penasaran dengan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan Islam akan pecah jadi 73 golongan, dan yang selamat hanya satu, yaitu Aswadul A'dzam, golongan besar. Nah, ketika tahun 88 sampai 92 selama 4 tahun saya pelajari sungguh-sungguh, di samping mengikuti kegiatan diniyah, pelajaran diniyah yang ada, saya sehingga berlangganan dengan majalah Yaumul Qudus di Iran langsung, kemudian Asyabab dari Mesir, dan beberapa buku dari Yaman dan Yordania. Selama 4 tahun ternyata saya temukan, ternyata 73 itu yang Ahlussunnah wal Jamaah pecah jadi 20, Syiah jadi 20 aliran, Khawarij jadi 20 aliran, Mu'tazilah jadi 4 aliran, dan selanjutnya sehingga genap 73. Lah itu ternyata dari Syiah yang 20 aliran itu ada 3 aliran, yaitu aliran Ismailiyah, Zaidiyah, dan Isna Asyariyah. Itu amaliyahnya Sunni, mendekati NU banget. Sedangkan yang lain itu semi-semi, dan yang paling sesat itu Syiah adalah Rafidhah. Dan Khawarij itu yang paling sesat ya yang sekarang menjembal jadi ISIS dan selanjutnya itu. Jadi setelah saya pahami itu, ternyata sebelum saya mempelajari itu, pecah jadi 73 itu gambaran makna di akal saya seakan-akan cermin yang pecah, itu cermin besar dari langit jatuh ke bumi, pecah jadi 73 keping. Tapi setelah saya pelajari akidah-akidah mereka, sejarahnya dan sebagainya, ternyata tidak seperti itu, tapi seperti pohon besar Islam itu menjulang. Aswadul A'dzam itu batang tengah yang besar, kemudian yang aliran-aliran macam itu cabangnya itu jauh, sehingga banyak juga yang asalnya Mu'tazilah jadi Sunni, asalnya Khawarij jadi Sunni, termasuk imam besar yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai bapak akidah itu dulunya Mu'tazilah. Setelah masuk di Sunni, kemudian beliaulah yang menjadi pelopor utama dalam tauhid yang Sunni. Oleh karena itu, di dalam hal ini nantinya kita akan diarahkan oleh para ulama-ulama membaca tentang ukhuwah Islamiyah juga. Tapi paling tidak kita ukhuwah Nahdiyah dulu ya. Itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi kalau kita selama memegang NU, untuk Aswadul A'dzam di Indonesia itu ya NU. Bahkan saya pelajari baik itu Ikhwanul Muslimin, ada Syiah, itu semua juga mendunia. Syiah itu tidak hanya di Iran, di sini juga ada. Wahabi juga, Ikhwanul Muslim juga, tapi ternyata yang paling besar malah NU mendunianya. Ini Aswadul A'dzam. Insya Allah kita termasuk golongan ini sing disyafaati Nabi, insya Allah selamat dunia akhirat. Dan ternyata sampai sekarang pun paling diterima oleh dunia. Kalau menurut data kita tahu, kita membaca media bahwa tahun 2015 Nahdlatul Ulama di Indonesia saja sudah 90 juta. Kalau ditambah luar negeri berapa? Kan ya. Oleh karena itu kita niatnya adalah nderek para alim ulama, para warasatul anbiya, sehingga kita tersambung dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wis niate ibadah ngoten mawon dalam mengembangkan Nahdlatul Ulama. Nah, niku sedikit yang perlu saya ceritakan atau mungkin saya kisahkan. Kalau sejarahnya mungkin sudah tahu, dulunya asalnya itu karena NU itu berdiri atas nama peduli dengan nasionalisme, yakni Indonesia dijajah, sehingga tahun 2016 itu asalnya Nahdlatul Waton, yaitu kebangkitan cinta tanah air, itu kan, kemudian menjadi Nahdlatul Tujar, kemudian menjadi Taswirul Afkar, kemudian menjadi Nahdlatul Ulama, itu yang resmi, yaitu tanggal 31 Januari 1926. Sehingga dari latar belakang itu kita memahami kenapa beliau-beliau para founding fathers, pendiri NU itu sangat cinta tanah air. Itu sedikit yang perlu saya sampaikan, sehingga kula panjenengan sedaya niku niate mboten semata-mata di NU itu numpang tenar, tapi numpang selamat dunia akhirat. Ngoten nggih. Ngoten, mugi-mugi manfaat seluruh apa yang kita lakukan untuk
gerakan dakwah sosial di lewat Nahdlatul Ulama, dan semoga amal kita sebagai orang yang peduli terhadap NU itu nanti juga selain mendapat syafaat Rasulullah juga menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Dawuh Mbah Sarim kan ngoten, sapa sing gelem ngurus NU tak aku santriku, sing tak dadi santriku tak dongake husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.